Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua sepanjang hari yang baru ini, agar kami hidup dengan benar dan dapat melaksanakan pekerjaan kami dengan baik. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan melaksanakan sabda-Mu, karena Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan bacaan Injil dari Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Bruder, Bapak Ibu Guru, pengajaran Yesus yang radikal seringkali mengundang reaksi dari orang-orang di sekitarnya. Seakan-akan Yesus berniat meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menegaskan bahwa Dia datang justru untuk menggenapi apa yang kiranya telah tertulis dalam hukum Taurat. Yesus mengajarkan pada murid-Nya untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Tuhan dalam keutuhannya. Kita tidak boleh menikmati sabdanya hanya pada hal-hal yang menarik atau yang sekiranya sesuai dengan keadaan kita. Misalnya sabda itu menghibur kita. Kita tidak boleh mengabaikan bagian-bagian dari sabdanya yang mengecam atau yang menuntut perubahan sikap hidup dari pihak kita. Janganlah kita membawa prinsip suka atau tidak suka ketika kita mengecap sabda Allah, karena hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah dan bahkan bisa mengurangi kekayaan dari sabda itu. Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk menghancurkan, namun untuk menggenapi Taurat. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan atau huruf-huruf yang tertulis di dalam Taurat saja, tetapi Yesus ingin meluruskan dan mewujudkannya secara nyata. Dalam mewujudkan hal itu, Yesus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah akibat banyak benturan dengan orang-orang Yahudi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, hukum yang membebaskan manusia dari segala hal yang membelenggu. Menghayati dan mengamalkan cinta kasih merupakan bentuk nyata ambil bagian dalam hidup dan misi Yesus, yaitu untuk menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Di zaman kita dewasa ini ada banyak peraturan dan hukum yang berlaku. Dasarnya tetaplah sama, yakni demi keselamatan manusia dan menegaskan cinta kasih. Inilah yang seharusnya menjadi kriteria kita dalam menerapkan hukum. Apakah kita sudah termasuk orang yang bergerak di jalur itu? Sekarang dan mulai saat ini, tugas kita adalah menggenapi hukum kasih dengan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Marilah berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang menyadarkan kami bahwa hukum, peraturan, dan kebiasaan tidak boleh kehilangan roh cinta kasih.
Kami seringkali terlalu cepat menanggapi ajakan untuk berubah dengan sikap menentang, menolak, ataupun membela diri. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami mampu bersikap terbuka untuk bisa bertobat dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan teladan-Mu yang melengkapi hukum dan aturan yang sudah ada. Karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan